Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Patau Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Rahma, yang kedua ada Lisa Heprianti, dan yang ketiga ada Citra Lestari. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pendekatan kepemimpinan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kosinyo Harto, MAG, dan Dr. Muhammad Isnaini, MPD. Yang pertama yaitu pendahuluan tentang pendekatan kepemimpinan. Dalam sebuah lembaga, instansi, atau organisasi, peran pemimpin maupun anggotanya berperan sangat dominan untuk bekerjasama guna mencapai tujuan bersama. Kemampuan pemimpin berhubungan dengan bakat, pelatihan, keterampilan, serta pengalaman yang nyata. Tetapi tidak dengan itu saja, pemimpin juga perlu pendekatan kepemimpinan untuk mengukur, mengevaluasi ketercapaian yang sudah dilakukan selama ia memimpin. Oleh karena itu, pendekatan kepemimpinan yang efektif didukung keahlian yang melekat pada diri pemimpin untuk mengatasi masalah. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus atau library research. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data pustaka baik berupa buku, jurnal, atau manuskripsi yang ada kaitannya dengan kecocokan tipe pemimpin dengan lingkungan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif atau dengan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi berupa data secara akurat dan sistematis mengenai sebuah fakta di lapangan dengan sebuah objek pembahasan yang terkait. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori sifat, yang kedua teori perilaku, dan yang ketiga yaitu teori kontingensi. Teori sifat disebut juga dengan teori genetik karena menganggap bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibentuk. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seseorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagaimana suatu yang telah diwariskan. Teori perilaku. Teori ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana seseorang pemimpin mendelegasikan tugas berkomunikasi dan memotivasi, bahwa menurut teori ini seseorang bisa belajar dan mengembangkan diri seseorang untuk menjadi pemimpin. Seorang pemimpin bukan dilahirkan untuk menjadi pemimpin, namun untuk menjadi seorang pemimpin dapat dipelajari dari apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif ataupun dari pengalaman. Yang ketiga yaitu teori kontingensi. Teori kontingensi adalah suatu aliran teori manajemen yang menekankan situasi atau kondisi yang dihadapi. Kinerja kelompok yang efektif tergantung pada kecocokan seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan kepemimpinan. Macam-macam pendekatan kepemimpinan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendekatan sifat. Yang kedua, pendekatan keterampilan. Yang ketiga, pendekatan gaya. Dan yang keempat,
pendekatan situasional. Kepemimpinan yang efektif atau effective leadership. Terdapat 3 keterampilan dasar kepemimpinan yang efektif. Di antaranya yang pertama, kemampuan mendiagnosa bawahan. Kemampuan pemimpin untuk melihat perkembangan dan kebutuhan bawahan. Fleksibilitas. Kemampuan memiliki gaya kepemimpinan yang bervariasi dengan leluasa. Jadi seorang pemimpin itu dapat melihat bawahannya dan kemampuannya, kemudian memperbaiki bahwa bawahan dapat memiliki kebutuhan, diantaranya mengarahkan. Kepemimpinan harus bisa mengarahkan bawahan, kemudian membina, selanjutnya yaitu mendukung, dan yang terakhir yaitu pendelegasi. Jadi seorang pemimpin itu harus fleksibel dalam menentukan dan mengarahkan bawahan-bawahan. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan pengembangan kinerja. Pemimpin selalu dituntut untuk berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan yang disesuaikan terhadap gaya kepemimpinan yang dibutuhkan bawahan. Keterampilan yang dapat digunakan yaitu keterampilan berkomunikasi one-on-one untuk membantu bawahan mencapai sasaran. Dengan berkomunikasi satu dengan satu karyawan, maka pemimpin dapat mengetahui bagaimana kekurangan pemimpin, bagaimana yang harus dilakukan pemimpin untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Baiklah, saya Lisa Heprianti akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rahma dan Citra mengenai materi kita, yaitu pendekatan-pendekatan kepemimpinan. Nah, di sini saya akan membahas di bagian hasil dan pembahasan, yakni mengenai materi kami, yaitu pendekatan-pendekatan kepemimpinan. Pendekatan-pendekatan kepemimpinan ini ada 4 macam. Yang pertama ialah pendekatan sifat. Pendekatan sifat ialah pendekatan yang menunjukkan yaitu pemimpin berusaha memahami kepemimpinan berdasarkan keyakinan bahwa pemimpin yang baik memiliki karakteristik bawahan dari lahir, baik menyangkut ciri fisik maupun kepribadiannya. Yang kedua ada pendekatan keterampilan. Pendekatan keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kecakapannya dan serta kompetensi yang dimilikinya untuk dapat mencapai tujuan bersama di tempat seorang pemimpin itu memimpin. Yang ketiga ada pendekatan gaya. Pendekatan gaya ini adalah menunjukkan kepemimpinan yang berusaha mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin dalam mempengaruhi dan menggerakkan para pengikutnya guna mencapai suatu tujuan. Ada 3 macam dari pendekatan kepemimpinan gaya ini. Yang pertama adalah autokratis, yang kedua demokratis, dan yang ketiga adalah laissez-faire. Yang terakhir ada pendekatan situasional. Pendekatan situasional ini didasarkan pada pendapat tentang kesuksesan seorang pemimpin yang tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku pemimpin saja, tetapi sesuai dengan situasi atau keadaan yang terjadi. Jadi seorang pemimpin itu di dalam pendekatan situasional ini harus bisa mengatasi situasi-situasi tertentu yang terjadi di tempat dia memimpin. Terima kasih. Kesimpulannya adalah kepemimpinan adalah pendekatan kepemimpinan yang menunjukkan pada kemampuan dan kesiapan yang harus dimiliki
oleh seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi dan memerintah bawahan-bawahannya agar dapat mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga, instansi, organisasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar dapat tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan. Ada beberapa pendekatan kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh seorang pemimpin, yaitu pendekatan kepemimpinan sifat, pendekatan kepemimpinan keterampilan, dan pendekatan kepemimpinan gaya, yang terdiri dari gaya kepemimpinan otoratis, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan laissez-faire, serta pendekatan kepemimpinan situasional. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.